Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan CPL dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya. Baik rekan-rekan CPL atau sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi link ya latihan seperti biasanya. Namun pada kesempatan ini saya nggak berbagi mengenai isi soalnya itu berkaitan dengan kepemiluan. Namun pada kali ini saya mencoba untuk berbagi soal dalam hal untuk latihan psikotes seperti itu ya teman-teman. Karena pada tahapan tes tertulis nanti ya, dimana tes tertulis itu nilainya dikumulatifkan dengan nilai tes psikotes. Oke teman-teman semuanya, seperti biasa link saya sertakan di deskripsi, kemudian password saya sampaikan dalam sepanjang video ini. Oke teman-teman, sekaligus juga izinkan saya berbagi informasi ataupun diskusi. Pada kesempatan ini saya coba untuk mereview dari beberapa link sebelumnya, berkaitan dengan jawaban rekan kita ya, itu masih banyak yang keliru untuk menjawab seperti itu ya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya coba untuk mereview kenapa sih jawaban itu salah ataupun apa yang benarnya kayak gitu. Karena dari persentase soal itu banyak yang salah seperti itu. Baik teman-teman, ini merupakan salah satu pertanyaan yang rekan-rekan kita itu salah menjawab ya ataupun keliru menjawab. Oke, di sini pertanyaannya itu peraturan Bawaslu mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum diatur dalam Perbawaslu mana gitu ya. Jawabannya itu adalah Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Di mana Perbawaslu ini kalau menurut saya itu merupakan suatu Perbawaslu penyempurnaan ya kan. Mengingat pada sebelumnya Perbawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses itu pernah dilakukan perubahan selama 3 kali. Nah, dengan terobosan dari Bawaslu sekarang ya, sehingga Perbawaslu mengenai penyelesaian sengketa ini dikodifikasikan, kalau menurut saya dikodifikasikan ya, dari Perbawaslu itu ya dijadikan satu, kemudian ada hal-hal baru yang dimunculkan dalam Perbawaslu 9 tahun 2022 ini. Ya, oke. Itu mengenai jawaban untuk poin pertama ini ya, dalam kesempatan ini. Kemudian selanjutnya itu terkait dalam hal terdapat kondisi tertentu, pengawas pemilu menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan umum diselesaikan paling lama ... hari, ya kan. Oke gini teman-teman, pertama yang ingin saya sampaikan, sengketa antar peserta pemilu atau kita kenal dengan PSAP, penyelesaian sengketa antar peserta, ya kan. Nah, PSAP ini dalam penyelesaiannya itu dilaksanakan ataupun pelaksanaannya itu hanya sehari ya. 1 hari sejak permohonan itu disampaikan ya kan. Namun ya, apabila dalam hal kondisi tertentu penyelesaian sengketa itu bisa dilaksanakan paling lamanya 3 hari ya, maka dalam hal ini jawabannya itu adalah 3 hari. 1 hari itu terkait dengan normatif ataupun bunyi pasal sebelum dalam kondisi tertentu ya. Dalam artian kalau tidak ada kondisi tertentu itu PSAP hanya sehari penyelesaiannya. Tapi kalau ada kondisi tertentu maka ya bisa dilaksanakan 3 hari maksimal dan paling lama itu. Oke teman-teman. Kemudian di sini mengenai pengawas pemilu menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu melalui tahapan. Ya di sini kita disajikan beberapa pilihan jawaban ya mengenai tahapan PSAP teman-teman ya. Nah yang benar itu teman-teman ya. Pertama yang kita harus pahami terlebih dahulu bahwasanya ketika ada permohonan maka tentu harus kita terima dulu ya. Menerima permohonan, kemudian memeriksa permohonan ya.
Setelah memeriksa permohonan, karena konsep daripada PSAP ini adalah mediasi, ya, mediasi ataupun dikenalnya sebagai kita ya pengawas itu sebagai mediator, maka kita mempertemukan para pihak itu yang bersengketa, ya kan? Kita pertemukan yang bersengketa itu, kemudian kita periksa bukti-buktinya, ya kan? Bukti dari pelapor ya ataupun bukti dari terlapornya, ya kan, kita periksa, kemudian bagaimana kronologisnya dan sebagainya, karena waktunya cuma sehari terkait dengan PSAP itu. Nah, setelah itu kita menemukan kesimpulan, ya, kesepakatan dari kedua belah pihak, maka baru kita memutus pengawas pemilu. Ingat ya, di sini kita itu perannya sebagai mediator ya, sehingga apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak ya setidaknya harus menemukan satu titik temu ya, karena apa, sifatnya itu adalah musyawarah untuk mufakat, teman-teman. Jadi runtutannya menerima permohonan, kemudian melakukan pemeriksaan permohonan, mempertemukan para pihak karena konsepnya adalah mediasi, kemudian memeriksa bukti-bukti dan diputus. Pertanyaan selanjutnya itu alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, yaitu ya di sini ada kalimat kecuali ya, maka kita harus pilih. Ketika memang ada jawaban potensi benarnya banyak, maka kita pilih yang salah. Tapi ketika potensi jawaban itu kebanyakan yang salah, maka kita pilih yang benar. Maksudnya harus kita bisa pilih makna kata kecuali ini untuk yang mana, untuk yang benar mengecualikan atau emang untuk yang salah, seperti itu yang harus kita perlu diperhatikan pula dalam hal pertanyaannya, karena kerap kali soal-soal itu sering kali membuat kita mengecoh kita lah, bahasanya seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu apa saja sih? Di sini ada pilihan surat atau tulisan, pengakuan pemohon termohon, petunjuk, pengetahuan majelis adjudikasi, keterangan saksi dan ahli. Nah, jawabannya itu adalah petunjuk. Mengapa? Karena petunjuk itu tidaklah merupakan bagian daripada alat bukti penyelesaian sengketa proses pemilu, teman-teman ya. Ya, karena petunjuk itu hanya ada di kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ya, seperti itu. Tapi kalau dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu tidak ada alat bukti yang namanya petunjuk ya. Pengetahuan majelis adjudikasi ini sama halnya dengan persangkaan hakim. Persangkaan hakim itu diatur dalam KUHP kalau nggak salah ya, KUHP atau KUHP. Sama halnya juga di sini sebagai majelis adjudikasi. Ya, pengetahuan majelis ini sebagai alat bukti. Nah, namun kalau petunjuk ya ini tidaklah termasuk daripada alat bukti penyelesaian sengketa proses pemilu atau kita kenal dengan PSPP, teman-teman ya. Oke, itu ya, teman-teman. Kemudian di sini terkait alat bukti lagi ya, namun kasusnya beda. Kalau tadi mengenai PSPP, sekarang mengenai pelanggaran administratif pemilu, teman-teman ya. Alat bukti dalam pembuktian sidang dugaan pelanggaran administratif pemilu ya, kecuali di sini ada surat, dokumen elektronik, petunjuk, pengetahuan majelis pemeriksa, keterangan saksi. Nah, sama jawabannya itu adalah petunjuk, sahabat-sahabat sekalian. Mengapa sih demikian? Yang saya pahami, petunjuk itu dipakai ataupun digunakan terkait dengan konteksnya pidana, ya kan? Konteks pidana itu maka petunjuk sebagai alat bukti dalam artian sudah masuk entah ke sentra gakumdu maupun sudah ke pengadilan, ya naik ke pengadilan. Tapi kalau konteksnya pelanggaran administratif ya atau PSPP atau sebagai majelis adjudikasinya itu adalah Bawaslu ya, dalam artian yang menggelar perkara itu adalah internal Bawaslu, maka petunjuk bukanlah alat bukti dari pelanggaran tersebut. Intinya itu cluenya ya, teman-teman. Ketika ada pertanyaan mengenai alat bukti, kemudian disuguhkan jawabannya itu adalah petunjuk, kalau kasusnya itu yang menyelesaikan adalah pengawas pemilu, maka itu bukan alat bukti. Tapi kalau yang menyelesaikan itu misalkan udah masuk ke pengadilan, ya berarti harus mengikuti hukum acara
pidana dong, bukan hukum acaranya yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu. Seperti itu. Itu pendapat saya ya. Barangkali ada perbedaan, mari kita diskusi teman-teman tentunya. Kemudian di sini mengenai keputusan dan atau berita acara KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota yang tidak termasuk dalam keputusan dikecualikan mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu, ya, yaitu di sini banyak pilihannya ya. Kalau nggak salah, ini kalau saya nggak salah teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian, ada keputusan yang dikecualikan yang tidak bisa dijadikan sebagai objek PSPP, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, di antaranya itu mengenai ini, jawaban yang salah ya. Mengenai sebagai tindak lanjut putusan pengawas pemilu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu itu ya, itu emang benar dalam artian putusan yang dikecualikan ya. Tapi pertanyaannya dalam hal ini yang tidak termasuk dalam keputusan dikecualikan, ya kan? Kalau nggak salah ya putusan yang dikecualikan itu ada 7 apa 8. Nah, maka yang tidak termasuk dari ketujuh ini mana? Yaitu jawabannya adalah keputusan dan atau BA KPU provinsi, KPU kabupaten kota mengenai penetapan daftar calon tetap anggota legislatif. Ini kan menjadi objek kebanyakan PSPP itu lahir, PSPP itu ada ya karena adanya ini keputusan atau BA ini seperti itu. Kemudian di sini berkaitan dengan pengawasan ya. Dalam hal hasil pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, pengawas pemilu dapat melakukan tindakan. Salah satunya yaitu melakukan saran perbaikan yang harus dilaksanakan paling lama hari sejak saran perbaikan disampaikan. Nah, dalam hal ini ketika adanya kita melakukan pengawasan, kemudian diduga adanya pelanggaran, ya kan? Maka kita melakukan saran perbaikan terlebih dahulu, ya kan? Atau misalkan terkait dalam hal ini konteksnya dengan KPU maupun dengan PPK, ya kan? Maka saran perbaikan ini harus segera disampaikan dan harus dieksekusi oleh KPU itu. Ketika memang nggak dieksekusi selama 3 hari, maka itu bisa dijadikan dugaan pelanggaran. Itu teman-teman ya. Kemudian, nah di sini nih teman-teman kita juga banyak yang belum mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 7 ini pernah adanya perubahan ya. Undang-Undang Nomor 7 itu sudah pernah dirubah loh, ya kan? Itu melalui apa perubahannya? Yaitu melalui peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 ya. Tapi di sini pertanyaannya, kita cermati dulu pertanyaannya teman-teman ya. Di sini pertanyaannya itu adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pernah adanya perubahan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya kan? Benar. Undang-Undang Nomor 7 itu pernah adanya perubahan melalui apa? Yaitu melalui Perpu, ya kan? Yang kemudian ditetapkan dengan. Nah, dalam artian ini Perpu itu untuk dijadikan untuk dijadikan produk hukum yang tetap. Ya, kalau Perpu ini kan dibentuk dalam hal yang memang mendesak, ya kan, sehingga harus perlu adanya penetapan ataupun diundangkan, ya kan. Maka setiap Perpu itu harus diundangkan agar menjadi sempurna lah bahasanya seperti itu ya. Sehingga undang-undang nomor berapa untuk penetapan Perpu itu? Yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 ya. Tapi kalau ditanyain mengenai Perpu nomor berapa? Ya benar, Perpu nomor 1 tahun 2022. Tapi Perpu itu kemudian ditetapkan menjadi undang-undang nomor berapa? Ya nomor 7 tahun 2023. Maksudnya seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian di sini terkait dengan penemu dugaan pelanggaran administratif pemilu, yaitu mengenai pelanggaran administratif pemilu ya teman-teman sekalian, yang menjadi penemu itu dalam Perbawaslu-nya adalah Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi. Itu penemunya. Jadi pengawas TPS, PKD, Panwaslu Kecamatan itu disampaikan secara berjenjang kayak gitu. Tapi sebagai penemu dalam hal ini konteksnya di cara tertulisnya, maka itu harus dari Bawaslu Kabupaten Kota.
Coba cek di Perbawaslunya, oke ya. Kemudian terlapor dugaan pelanggaran administratif pemilu, yaitu kecuali ya ada calon anggota, kampanye, pasangan calon, KPU ya. Itu merupakan bagian daripada terlapor daripada pelanggaran administratif. Tapi kalau bakal calon anggota legislatif, ya kan? Ya ini bukanlah sebagai peserta pemilu, ya kan? Sederhananya seperti itu. Bakal calon itu bukanlah peserta pemilu. Karena sifatnya masih bakal calon. Tapi ketika sudah jadi calon, makanya peserta pemilu. Ini analisa saya teman-teman ya. Barangkali keliru, mari kita diskusi. Saya sangat terbuka terkait dengan diskusi kita ya. Kemudian yang terakhir ini kajian awal dugaan pelanggaran pemilu itu untuk meneliti apa, ya kan? Kecuali. Nah, di sini ada keterpenuhan syarat formil, syarat material, jenis dugaan pelanggaran, permintaan pengambil alihan laporan jika ada, ya kan, klarifikasi. Nah, di sini teman-teman. Dalam Perbawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan, ya kan, itu setidaknya terbagi menjadi 2 kajian. Kajian awal dan kajian dugaan pelanggarannya. Tapi kalau kajian awal itu hanya untuk memeriksa mengenai terpenuhan dari syarat formil material, kemudian jenis dugaan pelanggaran, dan kemudian juga ada lanjutannya di pasal berikutnya ya, yaitu salah satunya permintaan pengambil alihan laporan, dan itu jika ada, ya kan, untuk meneliti seperti itu. Nah, tapi kalau klarifikasi, ini sesungguhnya klarifikasi itu masuk ke kajian dugaan pelanggaran, bukan kajian awal, teman-teman ya. Itu coba dicek lagi di Perbawaslunya ketika ada kekeliruan lagi atau kesalahan atau perbedaan pendapat, mari kita diskusi tentunya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dan gak bosan-bosan saya sampaikan teman-teman, ketika ada kekeliruan, perbedaan pendapat, mari kita diskusi, ya kan. Saya buka link WhatsApp grup ya untuk tempat kita berdiskusi, tempat kita berdialektika ya, namun saling untuk membangun. Diskusinya saling untuk membangun, tidak untuk saling menjatuhkan, karena tentu saya manusia biasa, banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Sehingga prinsip saya, mari kita duduk sama rendah dan berdiri pun kita sama tingginya. Oke, itu teman-teman, jangan lupa di subscribe. Tolong dukung channel ini tembus 4.000 subscriber. Saya akan bagikan link, bukan link ya, saya akan bagikan soal e-booknya. Karena di saya itu setidaknya ada puluhan ataupun ratusan terkait dengan beberapa soal yang akan saya prediksikan itu akan keluar teman-teman ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya lupa ya, saya sampaikan di terakhir nih. Nasi lengko enak. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.